Endrick diambang peminjaman. Peluang baru untuk bintang muda Real Madrid. Real Madrid dikabarkan siap meminjamkan bintang muda mereka, Endrick, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Langkah ini dipertimbangkan untuk membantu pemain Brasil berusia 18 tahun itu mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan mengembangkan potensinya. Sejak bergabung dengan Los Blancos, Endrick kesulitan bersaing di tim utama Carlo Ancelotti dan baru tampil sebagai starter di 15 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun bakatnya tidak diragukan, persaingan ketat dalam skuad Real Madrid membatasi peluangnya. Oleh karena itu, peminjaman ke klub lain dipandang sebagai solusi ideal agar Endrick dapat terus berkembang tanpa harus terhambat di bangku cadangan. Klub-klub dari Spanyol hingga Eropa menunjukkan minat besar pada penyerang berbakat ini, yang dikenal memiliki potensi luar biasa sejak bersinar di Palmeiras. Real Madrid saat ini tengah menimbang klub tujuan yang dapat memberikan Endrick kesempatan bermain reguler. Fans Los Blancos berharap peminjaman ini menjadi titik balik bagi sang bintang muda untuk membuktikan dirinya dan kembali sebagai pemain yang lebih matang. Jika rencana ini terwujud, Endrick memiliki peluang emas untuk menunjukkan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Barcelona raup untung dari transfer permanen Ilaix Moriba. Barcelona berpeluang mendapatkan keuntungan finansial dari klausul penjualan kembali Ilaix Moriba, mantan gelandang mereka yang kini bermain untuk Celta Vigo. Moriba, yang bergabung ke Celta sebagai pemain pinjaman dari RB Leipzig, tampil impresif musim ini di bawah asuhan Claudio Giraldes. Ia menjadi andalan di lini tengah dengan 15 penampilan kompetitif, sehingga Celta berniat mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kontraknya. Barcelona akan menerima 10% dari nilai transfer Moriba, berkat klausul yang disisipkan saat menjualnya ke Leipzig pada 2021. Namun, nilai transfer yang diperkirakan antara 5 juta hingga 8 juta euro membuat keuntungan Barca hanya berkisar 500.000 hingga 800.000 euro. Meski jumlahnya kecil, dana ini penting bagi Blaugrana yang sedang menghadapi masalah keuangan serius. Moriba, yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik generasinya, pernah bersinar di tim muda Barcelona. Salah satu momen ikoniknya terjadi di usia 15 tahun ketika mencetak hat-trick melawan tim U19 Real Madrid, termasuk gol spektakuler dari tengah lapangan. Keuntungan ini, meski kecil, akan menjadi tambahan penting bagi kas klub. Di tengah upaya finansial lainnya seperti menjual tiket VIP Camp Nou senilai 120 juta euro, Barca berharap dapat menstabilkan keuangan dan mendaftarkan dua pemain baru, Dani Olmo dan Pau Torres, pada Januari tahun 2025. Bayern Munchen perjuangkan Alphonso Davies di tengah godaan Real Madrid. Bayern Munchen mengambil langkah besar untuk mempertahankan bek sayap andalan mereka, Alphonso Davies, di tengah minat serius dari Real Madrid. Kontrak pemain internasional Kanada ini akan berakhir pada Juni tahun 2025, yang memungkinkannya bernegosiasi dengan klub lain mulai Januari tahun 2024. Spekulasi masa depan Davies memanas, dengan Bayern, Real Madrid, dan Barcelona disebut-sebut sebagai peminat utama. Madrid, yang sudah lama mengincar Davies untuk memperkuat sisi kiri pertahanannya, sempat dirumorkan menjadi pilihan utama. Namun, laporan terbaru menunjukkan ketidakpastian terkait keseriusan Los Blancos, terutama setelah mereka enggan memenuhi permintaan Bayern sebesar 40 juta euro. Hal ini memicu Davies mempertanyakan nilai dirinya di mata Madrid. Di sisi lain, Bayern Munchen terus berupaya keras meyakinkan Davies agar bertahan. Negosiasi menemui kemajuan penting pada Desember ini, setelah Davies dilaporkan melunak terkait tuntutan gaji yang sempat menjadi hambatan utama. Dengan pembicaraan yang intensif, optimisme Bayern untuk memperpanjang kontraknya semakin meningkat. Masa depan Davies diperkirakan akan ditentukan dalam beberapa pekan mendatang. Apakah ia akan memperpanjang masa baktinya di Allianz Arena atau memilih tantangan baru bersama Real Madrid? Semuanya masih terbuka lebar. Hingga saat ini, Davies tetap menjadi rebutan dua raksasa Eropa yang berusaha mengamankan tanda tangannya. Liverpool siap hadapi Leicester. Arne Slot manfaatkan rotasi pemain di tengah jadwal padat. Liverpool bersiap menghadapi Leicester City pada Boxing Day setelah kemenangan gemilang 6-3 atas Tottenham Hotspur. Penampilan luar biasa Mohamed Salah, yang mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist, membantu memperkuat posisi Liverpool di puncak klasemen Premier League.
Luis Diaz, Alexis Mac Allister, dan Dominic Szoboszlai juga tampil impresif, memperlihatkan salah satu serangan terbaik Liverpool di bawah pelatih Arne Slot. Menghadapi jadwal padat selama periode Natal, Slot diperkirakan akan melakukan rotasi pada susunan pemainnya. Dengan kembalinya Kostas Tsimikas dari cedera, ia menjadi opsi untuk rotasi di posisi bek kiri. Jarell Quansah juga bisa menjadi alternatif di bek tengah, sementara Trent Alexander-Arnold atau Joe Gomez berpotensi diistirahatkan. Meski Ibrahima Konate dan Conor Bradley masih absen, lini belakang Liverpool tetap memiliki kedalaman. Di lini tengah, Szoboszlai kemungkinan besar akan tetap bermain setelah performa apiknya, tetapi Curtis Jones dan Harvey Elliott bisa menjadi opsi rotasi. Ryan Gravenberch diprediksi tetap mengisi posisi nomor 6, dengan Wataru Endo dan Tyler Morton sebagai cadangan. Untuk lini depan, Luis Diaz yang mencuri perhatian melawan Spurs kemungkinan mempertahankan tempatnya, tetapi bisa berpindah ke sayap kiri. Diogo Jota dan Darwin Núñez akan bersaing untuk posisi penyerang tengah, sementara Salah yang sedang dalam performa puncak diprediksi tetap menjadi andalan di sisi kanan. Federico Chiesa dan Elliott menjadi alternatif jika rotasi diperlukan. Dengan skuad yang semakin solid, Slot memiliki fleksibilitas untuk menyeimbangkan performa terbaik timnya dan menjaga kebugaran pemain selama jadwal sibuk Premier League. Spekulasi Rashford dan target baru, Manchester United siapkan langkah di bursa transfer Januari. Manchester United menghadapi spekulasi besar di bursa transfer Januari terkait masa depan Marcus Rashford. Penyerang internasional Inggris itu dikabarkan mempertimbangkan hengkang setelah absen dalam 3 skuad terakhir pilihan manajer Ruben Amorim. Klub dikabarkan menetapkan banderol 812 miliar rupiah untuk Rashford, membuka peluang bagi United untuk merekrut pemain baru. Salah satu target utama adalah Nico Williams dari Athletic Club. Pemain muda Spanyol ini mencuri perhatian dengan 19 assist dan 8 gol musim lalu, meski performanya sedikit menurun musim ini. Dengan klausul pelepasan senilai 1 triliun rupiah, Williams menjadi target realistis United, meski harus bersaing dengan PSG dan Barcelona. Situasi finansial Barcelona yang tidak stabil dapat menjadi keuntungan bagi The Red Devils dalam negosiasi. Di sisi lain, Manchester United terus memperkuat tradisi pembinaan akademi mereka. Dengan kebijakan Ruben Amorim yang fokus pada pengembangan pemain muda, nama-nama seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho telah menjadi bintang dari sistem ini. United juga dikabarkan memantau peluang merekrut pemain muda berbakat dari Arsenal, Heaven, yang ragu menandatangani kontrak profesional di klubnya saat ini. Bursa transfer Januari akan menjadi momen penting bagi Manchester United, baik untuk memutuskan masa depan Rashford maupun memperkuat skuad dengan talenta baru seperti Williams dan pemain muda potensial lainnya. Langkah strategis Chelsea di bursa transfer Januari, perombakan demi ambisi Premier League. Chelsea bersiap menghadapi bursa transfer Januari dengan fokus pada perombakan skuad demi menjaga performa positif mereka di Premier League. Meski menjadi pesaing dekat Liverpool, tim asuhan Enzo Maresca masih dalam masa transisi, sehingga langkah di pasar transfer mendatang dinilai krusial. Salah satu prioritas utama adalah mencari pembeli untuk Ben Chilwell, bek kiri yang jarang dimainkan musim ini. Kepindahan Chilwell diharapkan memberi ruang pada anggaran gaji untuk memperkuat area lain yang lebih mendesak. Di sektor penjaga gawang, inkonsistensi Robert Sanchez memicu kebutuhan akan sosok baru. Chelsea mempertimbangkan Gregor Kobel dari Borussia Dortmund sebagai opsi realistis, meskipun Mike Maignan dari AC Milan tetap menjadi target ideal. Situasi Christopher Nkunku juga menjadi perhatian serius. Pemain internasional Prancis itu frustrasi dengan minimnya waktu bermain, terpinggirkan oleh performa apik Nicolas Jackson dan Cole Palmer. Barcelona dikabarkan memantau situasi Nkunku dengan serius, sementara Manchester United juga sempat dikaitkan. Dengan langkah cermat di bursa transfer, Chelsea berharap dapat mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat peluang mereka untuk bersaing di puncak Premier League musim ini. Luis Diaz pilih bertahan di Liverpool. Barcelona gigit jari. Luis Diaz memutuskan untuk tetap di Liverpool, mengesampingkan spekulasi kepindahannya ke Barcelona. Penyerang asal Kolombia ini merasa nyaman di Anfield, terutama setelah menjalin hubungan baik dengan pelatih baru Arne Slot. Meski raksasa Spanyol itu menunjukkan minat besar,
tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai transfernya. Diaz, yang bergabung dari Porto, terus menjadi andalan Liverpool. Musim lalu, ia mencetak 13 gol dan 5 assist dalam 51 penampilan. Dan performanya kian cemerlang musim ini dengan 11 gol dan 3 assist dalam 23 pertandingan. Penampilannya yang memukau, termasuk 2 gol melawan Tottenham Hotspur, semakin memperkuat posisinya dalam tim. Dengan Liverpool memimpin klasemen Premier League, Diaz diperkirakan tetap menjadi bagian penting dalam upaya tim mempertahankan keunggulan. Keputusannya untuk bertahan memberi kabar baik bagi The Reds, namun menjadi pukulan bagi Barcelona yang terus memantau peluang mendapatkan jasanya.